Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali pada video pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mengawali video kita hari ini, Miss Uni ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman karena sudah naik satu tingkat dari tahun lalu. Semoga di tahun ajaran baru ini kita semua tetap diberi kesehatan dan semakin semangat untuk belajar. Mari kita awali video belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk pembahasannya, tonton terus videonya ya. Pada kesempatan kali ini, Miss Uni akan menjelaskan tentang indahnya saling menghormati. Nah, pelajaran hari ini ialah pelajaran pertama mengawali pertemuan kita di semester ini. Oke, pada slide ini Miss Uni ingin teman-teman untuk memperhatikan gambar. Nah, pada gambar tersebut, kalau diamati ada seorang anak laki-laki. Jika diamati dari pakaiannya, kira-kira akan pergi kemanakah anak laki-laki ini untuk beribadah? Yap, betul sekali. Anak ini akan pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Nah, kalau diperhatikan lebih detail lagi, di sana juga ada beberapa tempat ibadah untuk umat agama lain. Sebab di negara kita, negara Indonesia, ada beberapa agama yang juga diakui keberadaannya. Selain Islam, ada agama Kristen, kemudian agama Hindu, lalu agama Buddha, dan juga agama Konghucu. Nah, dari perbedaan tempat ibadah tersebut, apa hikmahnya? Hikmahnya ialah kita harus bersikap toleransi terhadap umat lain, menghargai perbedaan keyakinan, dan tidak melarang mereka untuk melaksanakan ibadah pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Kafirun, yang mana ayat dalam surat ini mengandung makna tentang toleransi. Berikut Miss Uni akan menyampaikan selayang pandang tentang surat Al-Kafirun. Jadi, surat Al-Kafirun ini merupakan surat ke-109. Kemudian terdiri dari 6 ayat dan juga tergolong dalam surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Karena surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Dinamakan Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Sebab-sebab turunnya ayat ini ialah karena pada saat itu Nabi Muhammad tidak ingin mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad tidak setuju dengan tata cara beribadah mereka. Maka dari itu turunlah ayat ini yang menegaskan tentang toleransi. Yuk kita bersama-sama belajar tentang surat Al-Kafirun ini. Yang pertama kita akan membaca suratnya. Oke, pada slide ini Miss Uni sudah tampilkan semua ayat, yaitu ayat 1 sampai dengan 6 dalam surat Al-Kafirun. Yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Quran ialah harokatnya, harokat fathah, kasroh, dhammah, kemudian tanwin, lalu tasydid. Dan yang selanjutnya, membaca Al-Quran itu dari arah kanan. Kemudian dilafalkan dengan makhraj yang benar. Panjang pendeknya juga harus diperhatikan ya. Baiklah, Miss Uni akan contohkan dimulai dari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat keempat. Wala
ana abidum ma abattum. Ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Pada slide ini kalau diamati, Miss Uni juga sudah memberi tanda, yaitu lingkaran merah dan lingkaran biru. Pada lingkaran merah harus dibaca 5 ketukan, sedangkan untuk lingkaran yang berwarna biru dibaca 2 ketukan saja. Lalu yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran, ada beberapa huruf hijaiyah yang berubah dari bentuk aslinya, seperti huruf Qaf, Fa, Kaf, Lam, Nun, Mim, dan Ain. Semuanya akan berbeda bentuknya ketika berada di awal, di tengah, di akhir, atau disambung dengan kalimat lain. Namun meskipun berubah bentuknya, tapi bacaannya tetap sama dan maknanya juga tetap sama. Selain huruf-huruf yang tadi, terdapat juga huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung ke kanan, yaitu ro dan wawu. Jadi kedua huruf ini, ro dan wawu, hanya bisa diletakkan di awal, kemudian di akhir kalimat saja. Selain membaca, menulis kalimat dalam Al-Quran juga harus diperhatikan. Yang pertama, menulis ayat Al-Quran dari arah kanan ke kiri, sama dengan cara membacanya. Membacanya juga dari arah kanan menuju arah kiri. Kemudian yang kedua, perhatikan huruf dan harokatnya atau tanda bacanya. Sebab huruf dan harokatnya jika berbeda, jika tidak sama, akan mengubah maknanya dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, telitilah kembali posisi hurufnya. Baik, di sini Miss Uni akan mencontohkannya dalam bentuk video ya. Langkah awal yang Miss Uni lakukan adalah membuat garis supaya terlihat mana huruf yang posisinya berada di atas garis, mana huruf hijaiyah yang posisinya melewati garis. Lalu usai menggaris, Miss Uni mulai membuat hurufnya, dimulai dari arah kanan ya. Setelah menulis semua hurufnya, baru Miss Uni memberi harokat atau tanda baca. Dan selesai. Mudah bukan? Sekian tadi video belajar tentang membaca dan menulis Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Selamat menulis di rumah ya. Oke teman-teman, itu tadi video pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar atau bertanya langsung saat virtual class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.